Oke, halo teman-teman semuanya. Balik lagi bersama gua di channel Coinlab dan di episode kali ini gue bakal kasih tahu kalian semua gimana sih cara setting filter di meme coin supaya kita nggak kena rug pull atau gak gampang kena rug pull. Intinya kita mencoba untuk meminimalisir lah, ya. Oke, langsung aja di sini kita coba ya. Nah, di sini gue pakai Padre, teman-teman. Di bagian trend sini, kalian perlu tahu dulu ya. Ada yang namanya new, soon, dan migrated. Jadi gue bakal jelasin dulu nih, apa sih maksudnya dari ketiga trends ini ya. Yang pertama itu ada new. Jadi new ini adalah sebuah koin yang baru dibentuk atau baru dibuat. Biasanya dia munculnya di bagian new. Itu guys. Dan setelah itu dia bakal bermigrasi atau berpindah ke bagian soon. Setelah new tadi dia berpindah ke bagian soon gitu. Nah, simpel aja. Abis itu dia bakal berpindah lagi guys ke migrated. Artinya final koinnya ada di sini gitu. Simpel aja ya sebenarnya. Di sini langsung aja kita praktekin ke bagian filternya untuk dari masing-masing trends. Ya, yang pertama di bagian new ini kalian hanya perlu centang pump fund aja guys. Nih ya. Tadinya kan seperti ini defaultnya. Kita unselect all, kita centang pump fund. Karena apa? Karena kebanyakan koin-koin yang hype atau growth, bahkan viral ya, dia biasanya munculnya always on pump fund. Jadi kita perlu centang pump fund. Walaupun sebenarnya ada dari yang lain juga, launchpad yang lain, mungkin hype juga. Cuma mostly ya kebanyakan di pump fund gitu. Makanya gue centang pump fund aja. Di sini kita play. Nah, di bagian yang kedua itu soon, kita setting bagian filter. Dari sini kita unselect all, kita pilih lagi bagian pump fund guys. Nah, setelah itu tinggal kita setting aja di bagian top 10 holdernya itu 25% max ya. Dan dev holder mana ya? Dev holder, dev holding. Nah, ini paling bawah. Kita sekitar 5% aja. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mengubah launchpad dan juga bagian auditnya ya. Tinggal kita play 5% dev holding, terus top 10 holdersnya yaitu 25%. Tinggal kita apply. Nah, di sini muncul banyak koin-koin atau token yang kalian bisa lihat. Di sini harusnya auditnya bagus tuh. Dan dia berkembang setelah dari apa new tadi ya. Tuh dia growth, dia bertumbuh ke atas. Banyak koin-koin yang positif. Dan pro holdersnya juga hampir setara atau menyerupai gitu. Tuh, ketika dia ada koreksi, dia berhasil kembali, berhasil bounce. Ketika dia ada koreksi, berhasil bounce. Ketika dia dam ke bawah, masih bisa bertahan dan kalian bisa lihat, dia bahkan bertumbuh kembali. Itu menandakan koin-koin yang bakal bertumbuh gitu. Nah, selanjutnya di bagian migrated, nih kalian ke setting lagi seperti biasa. Dan di sini kalian nggak perlu centang only pump fund. Kalian select all aja, semuanya kita centang. Kenapa? Karena di bagian migrated ini biasanya kita udah aman. Ya, walaupun dia launchpad dari apapun itu biasanya udah aman. Karena ya udah di finalnya gitu. Berbeda dengan yang new tadi. Biasanya kalau di apa namanya kayak Radium ya, biasanya Radium tuh banyak koin-koin yang atau token yang dirilis itu memang diniatkan untuk rug pull atau scam gitu. Jadi kalau udah di finalnya itu harusnya dia bakal aman ya. Jadi tinggal kita setting aja di sini di bagian top 10 holdersnya seperti biasa. Top 10 holdersnya di 35% maksnya. Terus di bagian dev holdersnya 5%. Terus ada yang namanya insider. Nah, insider holding nih. Kita kita filter juga sekitar 5%. Maksnya ya, ini bagian maksnya kalian perlu teliti. Dan untuk market cap itu sekitar mana market cap? Minimal ya 50 lah, 50 ribu ya udah aman ya. 50 ribu kan setting 50 ribu habis itu apply. Ini kalian perhatikan dulu ya. Tuh, 5% untuk defaulting, terus insider 5%, terus top 10-nya 35% max ya, sama market cap-nya 50 ribu. Ini kalian select aja launchpad-nya. Kita apply. Nah, di sini kalian bisa lihat fungsinya apa sih mas setting market cap. Karena kalau kita nggak setting market cap, ada juga koin yang udah kena rug pull itu biasanya muncul. Nih, gua setting 0 ya, contoh. Gimana ya secara default? Oh, gini aja nih.
apply. Nah, kita tunggu. Nah, di sini banyak sekali koin-koin yang udah kena rug pull tuh. Ini time frame 1 second biar kelihatan. Tuh. Kalau kita nggak setting market cap ya, udah banyak koin-koin yang udah kena rug pull. Kalau kita pemula, kita nggak bakal tahu nih. Kita taunya dia baru market cap segini baru muncul gitu kan. Ternyata pas kita entry udah rug pull gitu. Makanya penting kita setting market cap supaya koin-koin yang rug pull ini nggak kelihatan. Kita singkirin lah. Market capnya tadi berapa? 50.000 ya. 50.000 kan apply. Nah kalau udah di gini tuh nggak muncul koin-koin yang udah kena rug pull. Malah banyak yang muncul koin-koin yang ingin bertumbuh. Contohnya kayak ini nih. Harusnya dia bakal bagus sih. Ini bakal bagus tuh. Ketika ada drop berhasil kembali. Menandakan bahwa ada jual beli yang kuat gitu. Jadi koinnya akan terus bertahan dan bertumbuh. Ini bayangin tuh udah 5 jam nih koin ini. Masih bertahan. Berarti bagus koinnya. Kayak Noki nih Noki. Tapi ini jomplang sih ininya guys. Pro holdersnya. Cuma masih bagus lah secara audit. Tuh banyak koin-koin yang sehat atau positif. Jadi kalian bisa aman lah untuk melakukan entry maupun pembelian, teman-teman. Nah, di sini gue pakai Padre. Kalau kalian mau join juga, kalian bisa atau daftar ya ke link deskripsi aja. Dan buat yang nanya, gimana sih bang cara audit, gimana sih bang cara analisa teknikal dan fundamental gitu di meme coin. Di sini gue ada jelasin lengkap. Buat kalian yang mau, silahkan aja link di deskripsi. Di sini ada sesi ngobrol juga, jadi kalian bisa tanya-tanya. Terus ada sinyal VIP yang bisa bantu kalian belajar sambil cuan.